Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat bukan? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pada tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan, dan tentunya masih di pembelajaran 1. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Semoga bermanfaat. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Dan yang ketiga, siswa dapat menuliskan dalam bentuk peta pikiran informasi yang didapat dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Anak-anakku, apakah kalian pernah berkunjung ke daerah pegunungan? Bagaimana udara yang kamu rasakan? Nah, kalau kalian yang pernah berkunjung ke daerah pegunungan, tentunya udara di pegunungan sangatlah sejuk. Di sana banyak pohon, baik di kanan kiri, dan yang tentunya tidak ada pencemaran udara. Tidak ada pula banyak pabrik dan asap kendaraan bermotor yang mengganggu pernafasan kita. Itu artinya udara bersih sangat penting bagi kesehatan kita. Jika udara yang kita hirup tercemar oleh beberapa hal, misalnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah, dan lain-lain, hal ini merupakan salah satu penyebab gangguan pada pernafasan kita. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan manusia. Faktor-faktor gangguan pernafasan manusia
Di antaranya, yang pertama faktor fisik. Ini terjadi pada waktu sejak lahir. Jadi kelainan sejak lahir, misalkan lahir secara prematur, ini mempengaruhi gangguan pernafasan karena organ pernafasan masih belum sempurna. Yang kedua, faktor lingkungan. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor penyakit. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan, di antaranya batuk, pilek, asma, bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Nah, itulah tadi faktor-faktor penyebab terganggunya pernafasan pada manusia. Anak-anak, mari kita jaga lingkungan dan kesehatan kita agar selalu bersih dan sehat, serta terhindar dari hal-hal yang menyebabkan organ pernafasan kita terganggu. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar memahami bacaan atau teks dengan menggunakan peta pikiran atau mind map melalui pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Hal ini dulu pernah di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahasnya, dan ini kita ulangi lagi agar lebih paham. Perhatikan bacaan sebagai berikut. Bacaan yang berjudul Dampak dan Bahaya Kabut Asap bagi Kesehatan Masyarakat. Kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan terjadi secara meluas di Indonesia. Di antaranya di daerah Riau, Jambi, Palembang, dan daerah sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan dampak buruk dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Kurang sadarnya masyarakat memakai masker saat keluar rumah menambah buruk bagi kesehatan organ pernafasan. Dampak yang paling parah dari pengaruh kabut asap ialah penyakit radang paru-paru atau yang dikenal dengan pneumonia yang bisa menyerang tubuh kita kapan saja dan di mana saja. Sedangkan dampak dan bahaya kabut asap yang paling sering terjadi yaitu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, sudah 13 orang yang meninggal akibat infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA merupakan suatu kondisi di mana terjadinya infeksi yang parah pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara atau paru-paru. Seseorang bisa terserang penyakit ISPA ketika orang tersebut menghirup udara yang mengandung virus, bakteri, dan jamur. Selain infeksi pernafasan,
Dampak lainnya adalah gangguan iritasi pada mata dan kulit akibat kontak langsung dengan asap kebakaran di hutan, mulai dari terasa gatal, mata berair, peradangan, dan infeksi yang memberat. Setelah kita membaca bacaan tadi, maka untuk lebih memahami isi bacaan, kita buat peta pikiran dengan melalui berbagai macam pertanyaan. Misalkan kita akan bertanya dengan kata tanya apa. Kalau kata tanya apa, bisa berarti jawabannya adalah benda atau kegiatan. Apa yang berbahaya dibahas dalam bacaan di atas. Yang kedua, kita bisa bertanya dengan pertanyaan kata tanya berapa. Kalau kata tanya berapa, maka jawabannya tentunya adalah jumlah. Yang ketiga, kita bisa bertanya dengan kata tanya mengapa. Kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya adalah alasan. Dan yang keempat, kita bisa bertanya dengan kata tanya siapa. Nah, kalau untuk kata tanya siapa, berarti jawabannya adalah bisa orang. Baiklah, kita mungkin bisa menjawab dari 4 pertanyaan. Sebenarnya bukan hanya 4, tergantung atau terserah kita mau berapa pertanyaan yang kita buat. Tentunya semakin banyak pertanyaan, maka semakin memahami kita membaca bacaan atau suatu buku. Coba kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa yang berbahaya dibahas dalam bacaan di atas? Ya, jawabannya kabut asap. Sana sudah jelas. Pertanyaan yang kedua, berapa orang yang tercatat meninggal akibat penyakit ISPA? Nah, di sana sudah jelas terangkan bahwa ada 13 orang yang meninggal. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kabut asap sangat berbahaya bagi manusia? Nah, di bacaan sudah diterangkan karena bisa merugikan organ pernafasan atau karena bisa merusak organ pernafasan. Pertanyaan yang keempat, siapa yang kurang sadar dalam memakai masker saat keluar rumah? Di bacaan sudah dijelaskan, yang kurang sadar dalam memakai masker saat keluar rumah adalah masyarakat. Silakan anak-anak bisa mencoba membaca bacaan untuk lebih memahami bacaan dengan membuat peta pikiran, mind map dengan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Anak-anak yang saya cintai, sebelum pembelajaran ini diakhiri, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pemerintah Indonesia mengatakan pada Kamis 1 Oktober 2015 bahwa kabut asap akan mulai menghilang pada awal November. Pasalnya, musim penghujan diperkirakan akan mulai tiba pada awal Oktober dan November. Sehingga, hal ini dianggap akan menjadi alat paling ampuh untuk menghilangkan asap. Bencana kebakaran lahan dan hutan serta bencana kabut asap melanda 6 provinsi di Indonesia. Bencana ini sudah berlangsung kurang lebih selama 6 bulan.
Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Itu tadi pembelajaran pada kali ini. Kita sudah banyak belajar. Yang pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau gangguan pernapasan. Yang kedua, kita juga telah belajar mengenai isi bacaan melalui peta pikiran atau pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa anak-anakku sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya agar kalian bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.